Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami mencoba membahas masalah komunikasi, khususnya hambatan-hambatan dalam komunikasi. Bapak Ibu yang kami hormati, komunikasi adalah modal utama dalam sebuah organisasi. Dengan komunikasi yang lancar, kita dapat terhindar dari rasa curiga dan salah paham. Suatu organisasi tidak akan maju jika anggota di dalamnya memiliki sifat tertutup. Kita harus yakin bahwa komunikasi dapat menjadikan suatu organisasi bisa berhasil. Oleh sebab itu, kita perlu menjaga agar komunikasi selalu seperti yang kita harapkan. Untuk menjaga kelangsungannya, maka diperlukan adanya komitmen di antara setiap anggota untuk terbuka dalam berbagai permasalahan, khususnya yang menyangkut kepentingan organisasi kita. Tidak mudah untuk menjaga komunikasi agar selalu lancar, namun upaya dan iktikat yang baik dapat menjadi motivasi untuk kita sehingga dapat melakukannya. Banyak kejadian di luar sana yang berdampak kurang baik tanpa adanya komunikasi yang intens. Berbagai perdebatan hingga saling menjelekkan sudah menjadi cemilan dalam tanda kutip setiap hari. Itu semua tiada lain penyebabnya adalah tidak dapat memelihara komunikasi, sehingga ini yang disebut dengan hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Hambatan komunikasi dapat mempersulit dalam mengirim pesan yang jelas, mempersulit pemahaman terhadap pesan yang dikirimkan, serta mempersulit dalam memberikan umpan balik yang sesuai. Secara garis besar, menurut Danif, terdapat 4 jenis hambatan komunikasi, yaitu hambatan personal, hambatan fisik, hambatan kultural atau budaya, serta hambatan lingkungan. Bapak Ibu sekalian, mari kita bahas satu persatu hambatan tersebut. Pertama, hambatan personal. Hambatan personal merupakan hambatan yang terjadi pada peserta komunikasi, baik komunikator maupun komunikan atau komunikan. Hambatan personal dalam komunikasi meliputi sikap, emosi, stereotyping, prasangka, bias, dan lain sebagainya. Hal ini menyangkut kepercayaan bahwa karakter pokok komunikasi adalah saling mempercayai. Kecurigaan seorang menyebabkan tersekatnya sebuah hubungan yang menyebabkan individu menutup diri dan berbicara berhati-hati dan ala kadarnya, sampai adanya penutupan komunikasi sepihak. Selanjutnya tentang kredibilitas dalam hambatan personal. Seseorang akan membuka celah komunikasi apabila terlihat dalam persepsi awal, terlihat adanya kejujuran. Selain respek akan terbuka ketika kita melihat lawan komunikasi, dilihat kredibilitas, keahlian, kemampuan, dinamisme, antusiasme dalam menjalin komunikasi, sehingga lawan kita akan terbuka dan memberikan semua hal yang sebelumnya tidak diketahui. Selanjutnya masalah kesamaan pengirim dan penerima dalam masalah hambatan personal. Perasaan senasib dan sederajat akan membuka pembicaraan lebih luas dan tuntas, walaupun sebelumnya belum saling mengenal. Bagaimana ketemunya teman yang sedang di kota, seorang perantau ketemu dan
Selanjutnya, hambatan yang kedua yaitu hambatan kultural atau budaya. Komunikasi yang kita lakukan dengan orang memiliki kebudayaan dan latar belakang yang berbeda, mengandung arti bahwa kita harus memahami perbedaan dalam hal nilai-nilai, kepercayaan, dan sikap yang dipegang oleh orang lain. Hambatan kultural atau budaya mencakup bahasa, kepercayaan, dan keyakinan. Hambatan bahasa terjadi ketika orang yang berkomunikasi tidak menggunakan bahasa yang sama atau tidak memiliki tingkat kemampuannya berbahasa yang sama. Hambatan juga dapat terjadi ketika kita menggunakan tingkat berbahasa yang tidak sesuai atau ketika kita menggunakan jargon atau bahasa slang atau prokem atau alay yang tidak dipahami oleh satu atau lebih orang yang diajak berkomunikasi. Hal yang lain yang turut memberikan kontribusi terjadinya hambatan bahasa adalah situasi di mana percakapan terjadi dan bidang pengalaman ataupun kerangka referensi yang dimiliki oleh peserta komunikasi mengenai hal yang menjadi topik pembicaraan. Selanjutnya, hambatan fisik. Hambatan yang ketiga, hambatan fisik ini adalah beberapa gangguan fisik dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Hambatan fisik komunikasi mencakup panggilan telepon, jarak antar individu, dan radio. Hambatan fisik ini pada umumnya dapat diatasi sebenarnya. Hambatan komunikasi semacam ini berasal dari hambatan waktu, jarak, dan perbedaan waktu antara barat dan timur, lingkungan atau kondisi alam, kebutuhan diri, dan juga media. Fisik tidak adanya alat komunikasi. Selain kondisi fisik individu seperti hambatan suara, bingung, pengucapan suara, bunyi vokal, dan lain sebagainya. Hambatan yang terakhir adalah hambatan lingkungan. Tidak semua hambatan komunikasi disebabkan oleh manusia sebagai peserta komunikasi. Terdapat beberapa faktor lingkungan yang turut mempengaruhi proses komunikasi yang efektif. Pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat mengalami rintangan yang dipicu oleh faktor lingkungan, yaitu latar belakang fisik atau situasi di mana komunikasi terjadi. Hambatan lingkungan ini mencakup tingkat aktivitas, tingkat kenyamanan, gangguan, serta waktu. Demikian hambatan-hambatan komunikasi. Tapi menurut saya, hambatan terbesar komunikasi adalah ego diri sendiri yang hanya mau mendengar apa yang ingin kita dengar. Ini yang kerap terjadi sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Mari kita tingkatkan solidaritas kita demi mencapai visi dan misi bersama, sehingga organisasi, lembaga, institusi atau unit kerja kita menjadi wadah yang solid dan kokoh. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.